Shalom. Kali ini saya ingin membuat video tentang COVID-19 atau virus corona yang saat ini sedang menyebar di seluruh dunia, dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, himbauan untuk tidak melakukan ibadah selama 14 hari. Dan kalau kita melihat bahwa ini sebuah hal yang baik, mengambil sikap tindakan untuk memutus rantai virus corona ini. Pemerintah di dalam kebenaran firman Tuhan, Roma 13 ayat 1-7 itu bicara bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Kita harus taat kepada pemerintah karena mereka adalah wakil Allah. 1 Petrus 2 ayat 13-14. Firman Tuhan demikian. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kebenaran firman Tuhan ini di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13-14 ini menjelaskan bahwa kita harus menghormati pemerintah karena mereka melakukan yang baik. Dan memang kalau kita melihat bahwa dengan peraturan yang dibuat pemerintah ini sebuah kebijakan untuk kebaikan kita bersama. Titus 3 ayat 1. Saya baca firman Tuhan ini untuk kita. Ingatkanlah mereka supaya tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Dan saya garis bawahi untuk melakukan pekerjaan baik. Pertanyaan saya, apakah Anda mau berbuat baik? Amin. Terkait dengan himbauan lockdown, tidak melaksanakan ibadah kita secara konvensional, di mana kita bertemu satu dengan yang lain, akhirnya dipending atau ditiadakan karena memang pemerintah menganjurkan untuk tidak bertemu dalam sebuah komunitas yang besar. Dan pertanyaan, apakah pemerintah salah untuk memberikan perintah? Lalu kita katakan bahwa kita lebih takut kepada Tuhan daripada pemerintah karena pemerintah melarang kita ibadah. Saudara, kalau kita melihat kembali bahwa kalau pemerintah membenci kepada kekristenan dan melarang ibadah, maaf, kita bisa ambil tindakan dan tetap beribadah. Tapi kali ini pemerintah melarang kita untuk beribadah karena ada dasar lain yang pemerintah lihat atau alasan lain yang pemerintah lihat untuk kesejahteraan kita, untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia dengan virus corona yang saat ini menyebar di seluruh dunia. Potensi terbesar penyebaran virus ini adalah ketika terjadi pertemuan dalam skala besar. Gereja adalah pertemuan banyak orang, apalagi kita di gereja kota. Kami yang selalu bersalaman setiap hari Minggu, kadang kami melihat ada orang yang baru, walaupun kita kadang suruh berdiri, tapi hanya sebagian saja yang berdiri. Ada sebagian yang tidak mau berdiri karena merasa malu dan sebagainya. Pemerintah memang katakan bahwa tidak boleh melaksanakan ibadah. Bukan berarti pemerintah tidak memberikan solusi kepada kita untuk tetap melaksanakan ibadah. Bisa beribadah asalkan sesuai dengan SOP yang sudah dikeluarkan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan SOP yang sudah diputuskan, maaf, tidak boleh melaksanakan ibadah. Memang dalam penyampaian bahwa kita bisa memakai hand sanitizer, menyemprot disinfektan di dalam gereja, ada pemeriksaan suhu badan, ada juga cuci tangan dengan air bersih yang mengalir, sehingga kita terhindar dari yang namanya bersalaman, cipika-cipiki dan sebagainya. Ada peraturan juga kalau kita harus duduk dengan jarak 1 meter. Kalau kita melihat situasi ini, apakah benar aman kalau kita ikut standar SOP? Belum tentu juga. Makanya yang lebih aman adalah kita tidak laksanakan pertemuan sampai situasi kondusif. Pertanyaannya adalah, apakah dengan meniadakan ibadah kita tidak beriman? Lalu kita berdosa karena kita melawan firman Tuhan yang menyatakan bahwa kuduskanlah hari Sabat. Menurut saya tidak. Yang salah adalah kalau kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, 1 Korintus 16 ayat 19-20 itu bicara tentang tubuh kita ini adalah bait Allah. Sehingga bagaimana kita harus menjaga tubuh kita ini dengan baik.
menjaga kesehatan kita. Itu yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana dengan hari Minggu? Bukankah kita harus beribadah? Namun situasi yang terjadi tidak membuat kita harus beribadah. Sekali lagi, situasi yang terjadi tidak membuat kita harus beribadah di gereja. Karena bicara ibadah, kita bisa melaksanakan ibadah di mana saja. Bahkan di rumah kita bisa beribadah. Kita merasa bahwa kalau tidak di gereja, kita belum ibadah. Memang kita ingin selalu dalam persekutuan. Tetapi dalam situasi seperti ini, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dengan lebih bijak lagi. Saya ingin cerita sedikit pengalaman hidup saya, bahwa saya pernah kerja 1 bulan ikuti perusahaan ITT atau pusing di tengah hutan, dan selama 1 bulan kami tidak punya kesempatan untuk beribadah. Lalu setiap hari Minggu biasanya kita off karena tanggal merah, kita tidak laksanakan kegiatan. Tapi dari hari Senin sampai Sabtu kita full kerja. Lalu di situ saya melihat bahwa kalau saya tidak beribadah hari Minggu, hati saya tidak damai. Tetapi saya harus mengerti bahwa sekarang saya lagi di perusahaan, saya lagi kerja di tengah hutan, tidak ada gereja untuk saya beribadah. Jadi yang saya harus buat adalah saya harus mengambil kesempatan untuk berdoa, baca firman Tuhan, punya penyembahan pribadi bersama dengan Tuhan. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa memang tidak selamanya kita bisa memaksakan diri dalam situasi-situasi tertentu. Mungkin kita katakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, hati-hati kalau kita mengambil kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam sesuatu yang sebenarnya tidak pas. Yang harus kita bangun adalah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Lalu apakah dengan tidak beribadah, akhirnya semua kita katakan tidak beriman? Tidak. Kita tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Ibadah merupakan sebuah tindakan kita. Dan kalau gereja meniadakan ibadah, berarti kita harus ambil ibadah masing-masing di rumah kita. Saudara, saya ingin membawa kita flashback, lihat kembali tanggal 18 November 1978 di Guyana. Mereka ambil ayat firman Tuhan menjadi dasar mereka untuk melakukan sesuatu. Pada waktu itu saya ingin bercerita sedikit bahwa di Guyana mereka percaya kebenaran firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, bahwa sekalipun mereka minum racun ular, dipatuk ular, mereka nggak akan mati. Sehingga pada waktu itu dikumpullah jemaat untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan yang terjadi, ada 909 orang meninggal karena mereka minum racun ular, mereka dipatuk ular. Karena mereka percaya firman Tuhan, mereka pegang firman Tuhan. Tetapi sebenarnya sudah salah, karena sebenarnya mereka ini bukan mengandalkan Tuhan, tapi mereka menguji Tuhan. Seolah-olah mereka katakan, kalau Tuhan benar-benar berfirman seperti ini, buktikan itu dalam hidup kami. Sehingga saya mau katakan bahwa kalau kita tahu sesuatu bahaya, lalu kita sengaja untuk melakukannya dengan berpatokan pada janji-janji Tuhan untuk melindungi kita, bagi saya itu tidak beriman, tetapi itu menguji Tuhan. Saya kembali membawa kita kepada firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 4 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa iblis menggunakan hal ini, menggunakan ayat untuk menguji Tuhan Yesus. Iblis menyuruh Tuhan Yesus lompat dari bubungan bait Allah, dan dikatakan bahwa kakimu tidak akan terantuk kepada batu karena ada malaikat yang akan menangkap engkau. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari mana iblis dapat ayat ini? Ternyata iblis mendapat ayat ini di dalam Mazmur 91 ayat 10 dan ayat 11. Firman Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Kalau kita melihat bahwa ini ayat yang iblis kutip untuk mencobai Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 5 sampai 6. Dia ambil dari Mazmur 91 ayat 10 sampai 11. Iblis printip itu ayat. Sudah tahu bahaya, cari bahaya. Ini sama dengan mencobai Tuhan. Makanya kalau kita melihat Tuhan Yesus menjawab iblis di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita mengatakan firman Tuhan berkatakan begini dan begini, sebenarnya kita seperti mencobai Tuhan. Kita sudah tahu bahaya, kita mau ambil bahaya, kita mencobai Tuhan. Makanya Tuhan katakan bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan hanya menggunakan satu ayat untuk melindungi diri. Tuhan kasih kita hikmat sehingga kita harus bijak untuk melihat segala situasi yang terjadi. Sekarang dalam gereja kita menyatakan tidak ada ibadah karena kita tahu ada bahaya saat ini sedang terjadi, mengancam kita, mengancam keluarga kita, mengancam gereja kita, mengancam bangsa kita Indonesia. Harusnya kita sikap bijak untuk menyikapi hal ini. Dan bagi saya tidak bermasalah dengan kita tidak melaksanakan ibadah yang sudah ditentukan oleh pemerintah selama 14 hari atau 2 minggu. Karena begini, kita korbankan 14 hari 2 minggu untuk tahun-tahun yang akan datang. Tapi kalau kita sudah tahu bahaya, kita cari bahaya, sama dengan kita menguji Tuhan. Makanya kita harus bijak untuk menyikapi hal ini. Karena kita tahu bahwa kita korbankan 14 hari 2 minggu untuk hari depan, di tahun-tahun yang akan datang, yang akan kita jalani bersama dengan Tuhan. Tetap percaya, kehidupan kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan kita berharap di tengah situasi yang kita alami pada saat ini, jangan pernah menggoyahkan iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.